Asik. Mas Ari, Siap, siap, siap. Mas Ari. Ya, Ini nanti gimana kemungkinan gimana? sama Faris ya Mas ininya ya. Oh, Ah, boleh, ah, Nje, siap. siap. Bisa, bisa. Nah, ya ini sebenarnya kan untuk initiate gate awal itu sebenarnya kita pakai JSON Web Token, JWT gitu. Jadi segala kebutuhan token itu untuk sessionnya kita ngambil tokennya dari apa username password untuk authorizationnya. Jadi hasilnya biasanya seperti ini token ini. Nah, token ini dipergunakan untuk ke semua IPA. Ya, baik misalnya member IPA request ini ada kebutuhan adalah Iya, token token terus betul. ISDN. Nah, MSDN kemarin karena nggak nyampe-nyampe OTP-nya ternyata ada perubahan di depan X-nya karena memang terkait providernya kita pakai yang di Singapura. Jadi jatuhnya harus 628 something gitu. Oke, siap. Mungkin dari sisi depannya Yesindo bisa diakalin pakai 08 terus di generate baliknya ke belakang pakai 62 gitu misalnya gitu. Oke bisa. Ya, bisa akomodir seperti itu. Nah, kemarin isunya adalah di sini ada parameter yang memang harus dilengkapin gitu. Terakhir kemarin itu tiket ID di sini adalah kalau hasilnya setelah API request ini terhit ke kita, kita balikannya akan ada namanya tiket ID. Sama halnya yang seperti ini. Nah, di sini ada responnya adalah tiket ID bla 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 bla. Seperti ini, Mas. Cuman dari titik 2 ke belakang ini jangan diinputkan lagi ketika di sini, Mas. Gitu. Jangan di tiket ID-nya kan hilang nih. Kalau yang tadi di atas kan ada OTP-nya nih, Mas. Nah, di sini jangan dibawa gitu. Tapi di OTP-nya dipindahin ke sini gitu, di substring pindahin ke OTP di atas gitu. Berarti nggak dibawa ke tiket ID-nya ya Mas ya? Iya, jangan Oke, dibawa oke. gitu karena Siap. nanti jatuhnya akan invalid OTP karena mappingan adalah tiket ID adalah dengan OTP-nya. Oh, Kalau di kami gitu. Dan itu apa namanya? Kalau sebenarnya perlakuannya ini tiket ID adalah digunakan untuk konfirmasi antara tiket ID dengan OTP. Kenapa ada OTP di belakangnya? Supaya ada yang model sekarang gitu loh, Mas. Jadi soundingannya via SMS, kemudian otomatis dia ke input di field OTP. Ya kayak aplikasi sekarang kan udah kalau memang nomornya itu benar nomor handphone yang dipakai buat aplikasi, otomatis dia nginputin sendiri kan. Nah itu dari situ sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya ini satu lagi ini postman-nya kita gitu ya. Postman-nya kita ada 42 APA yang memang sejatinya campuran semuanya antara kebutuhan narobil, velo, PG, bahkan cara charge, cara kredit one to many, many to one gitu. Ini sudah diakomodir sini, POS juga udah. Cuman ini kalau saya bilang ini adalah dapurnya kami gitu kan. iya betul. Jadi saya disuruh sama Mas Tio kemarin minta untuk tolong dibagikan. Waduh, saya nggak bisa Iya, iya membagikan gitu. benar-benar. Gitu, mohon maaf sebelumnya. Iya nggak apa-apa Mas. Gitu. Mungkin itu sih Mas, gitu. Itu ya kalau untuk detailnya member request kemarin ya mungkin sama jatuhnya mungkin content tab-nya adalah xww form URL encode API key tetap dibawa ya kan Mas. Terus request out-nya tetap dibagi, dia adalah formulasi dari parameternya. Misalnya kayak gini. Jadi misalnya email berarti EM itu kan email itu abjadnya di depannya Mas ya. Berarti email dulu berarti email kemudian sama dengan apa emailnya garis miring name MN N kan berarti terus kemudian OTP berarti MMO berarti kan Oke. terus sampai dengan terakhir token. Kalau T-nya double begini berarti kan ada I sama O kan A I U E O gitu. Berarti O paling belakang gitu. Ada juga yang kalau ketika transaksi merchant ini kayak
semacam transfer type, berarti itu lebih duluan dibandingkan yang lain kan. Lebih di belakang setelah token gitu. Kalau ini masih token yang di belakang formulanya. Depannya pakai secret yang tadi di grup di sandboxnya kita. Nah, secretnya ini di MD5. Kalau nggak salah yang kemarin sudah ter MD5 kalau nggak salah sih. Kalau saya lihat. Nah, jadi tinggal dimasukin misalnya sama dengan secret / amount kan kayak di sini gitu ya Mas ya. Ini A, D description, F berarti full payment, F gitu-gitu. Nah, baru di SHA 256 gitu. Nah, kayak gini parameternya gitu. Secret / param 1 sama dengan value-nya, param 2 sama dengan value, param 3 sama dengan value dan berikutnya. Seperti itu sih Mas. Gitu. Jadi setiap transaksi akan ada terlibat terkait API, API key ada sama dengan request authentication-nya. Gitu. Kalau terkait ini Mas, API untuk narik saldo Mas, dari kan kita kan kata di Yesindo kan ada ini juga ya Mas, ada dompet digitalnya juga tuh. Iya. Nah, itu API-nya gimana Mas untuk narik dari situ ke e-wallet-nya Mas? Dari situ untuk e-wallet-nya sebentar. Pakai yang mana ya? Ya, ini pakai kalau charge kan dia motong saldonya e-money-nya kita. Ini yang belum adalah kreditnya di sini Mas. Oke. Ya, gitu karena kan memang kita belum pakai kredit atau bisa kita sebenarnya sebentar. Saya coba atur ini for member account register account sebentar Mas. Confirm cash out agent. Iya, kayaknya kalau untuk yang top upin itu belum karena kemarin kan kita belum ada kebijakan baru terkait agent. Yesindo ini dalam maksudkan agent kan Iya. sebenarnya. Itu belum ada Mas. Nanti bisa ditambahin sih, nanti itu terpisah sih, layar terpisah mungkin tahapan awalnya itu dulu sekali Mas untuk register dulu. Iya. Karena nanti kalau sistemnya ini ketika pendebetan itu dari dompet digitalnya Yesindo otomatis di top upin di tempat kita kan ya. Iya betul, Nah, ke e-wallet. kalau untuk e-walletnya kita secara real time kita ada namanya fitur deposit. Jadi depositnya yang di top upin sama Yesindo itu akan berkurang dan dana itu masuk ke sisinya e-walletnya kita. Oh, berarti sistem Gitu. Tapi sistem deposit gitu. Kalau secara real time ya. Kalau tapi kalau nggak real time berarti otomatis kayak semacam batching gitu. Duitnya masuk baru di top upin gitu kan, nggak bisa real time. Nah itu tinggal jadi pilihannya seperti apa bisa gitu. Mungkin update-nya itu karena memang baru Yesindo sih dalam artian untuk proses bisa top up sebagai agent lah kasarnya gitu. Karena memang di sini kita nggak terapin nih Mas, gitu agentnya. Jadi kita terapin hanya ada cash out agent. Cash out agent di sini dalam artian pakai POS-nya kita dia cash out di aplikasinya mereka gitu. Kayak LKD apa-apa. Nah itu cash outnya kayak seperti ini sih, keagenan. Iya. Tapi kalau top up belum gitu. Top up belum udah ada API-nya. Kalau di sini kan API-nya saya udah buatin sebenarnya. Iya. Ini API kredit kan. Iya. Gitu. Itu kan kalau dari ini ya Mas ya, top up dari sisi e-walletnya langsung ya, gitu kan ya, berarti kan ya. Iya, jadi Yesindo ini kan saya buatin satu merchant sebagai merchant. On behalf merchant kami, terus jadi member yang di bawahnya Yesindo akan ditop upin oleh Yesindo, gitu kan. Nah ini semacam seperti ini, tuh membernya, trace numbernya, amountnya. Nanti ini akan mendebet saldonya, depositnya saldonya depositnya Yesindo gitu, merchant. Nah ini sudah kita siapin sebenarnya, cuman memang karena waktu itu terkait regulasi kita nggak akan keluarkan. Iya betul. Gitu. Ini yang perlu dijaga. Nah ini
untuk regulasinya nanti akan dibicarakan setelah sesi ini sih. Itu sih Mas. Oke, ya udah kalau gitu. Nah, kira-kira Mas untuk berapa lama Mas untuk apa namanya penyediaan API yang tadi tuh Mas, misalkan oke di regulasinya disetujui misalkan dari pihak Ya. Jatilindonya gitu. Mungkin paralel nanti saya buatkan kayak semacam screenshot yang saya sampaikan Oh, ini oke, kan. Sementara itu dulu karena akan ada perubahan di codingan di sandboxnya kalau perihal itu. Jadi paling saya bisa akomodir via yang tadi saya maksud mungkin via screenshot yang di grup itu aja sih. Oke. Iya, soalnya ini dari sisi Yesindo emang proses bisnisnya mereka kan pada saat emang ada member yang belanja, jadi di atas member tersebut dia kan sistemnya ini ya Mas, kayak model kan nyari member gitu ya, di bawahnya itu nanti yang belanja contoh misalkan, itu dia akan dapat cashback lah yang di atasnya itu gitu. Iya. Nah, cashbacknya ini masuk ke dompet digital kita gitu, sedangkan dompet digital kita ini yang bakal nanti bisa ditarik atau bisa dicairkan ke e-wallet gitu sih ininya. Konsepnya Iya. seperti itu proses Siap. ininya. Gitu. Siap. Jadi ada 2 saldo ya di Iya aplikasi ya? betul. Jadi ada 2 saldo digitalnya dari Yesindo itu atas transaksi tiap member gitu kan. Nanti dari situ baru ditarik ke e-walletnya Jatelindo gitu sih Pak. Jadi gini, istilahnya tuh biasanya itu dompet ya, dompet apa maksudnya? Kalau bukan apa kalau setiap pembelanjaan itu dapat poin kan gitu Iya ya. betul Pak. Jadi dari poin itu sebenarnya sahnya untuk dibelanjakan gitu, di situ juga gitu. Jadi ada kepentingan dari poin tadi, kita bilangnya dompet poin ya biar kita seragam Iya, gitu. siap Pak, siap. Ya, dompet poin itu mau ditransformasikan ke rekening e-money-nya dulu, e-wallet-nya dulu. Kita bilang wallet juga, dompet juga. Kita bilang aja ke velonya, saldo velonya, baru dipakai buat belanja gitu ya. Iya, betul Pak. Bukan dari poinnya ya, tapi kan proses pemindahan itu kan di belakang ya, apa di depan juga Mas? Untuk proses apa penarikannya Pak? Prosesannya itu di belakang sih Pak. Iya, maksudnya nggak gini. Kita mesti perjelas prosesnya dulu nih. Maksudnya dari poin itu dipindah ke saldo velonya up, atau di belakang itu proses belanjanya itu di belakang dia masuk ke velo, tapi di velonya di aplikasi nggak up, tapi di belakangnya itu masuk ke velo terus dipotong gitu. Apa begitu enggak ya? Oh, jadi lebih condong ke proses pindah ke velonya dulu sih Pak. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti si member ini belanjanya pakai velo mungkin seperti itu sih. Oke. Jadi poin rewardnya mau dimasukin ke velo dulu, baru dipakai belanja gitu ya. Betul Pak. Dan itu di aplikasi ya. Iya betul. Oke. Sepanjang itu rekeningnya Yesindo di Mandiri, kita ada fasilitas disbursement juga sih, otomatis bisa dipindah ke rekening itunya, velonya. Oh, oke. Siap. Tapi mandiri ke mandiri ya, karena kalau dari mandiri ke tempat lain itu kena biaya antar bank. Admin, gitu. ya betul. Ya, tapi kalau dari mandiri ke mandiri kita bisa lengkapi juga. Jatindo juga punya punya fasilitas untuk disbursement. Oke, siap. Dari rekeningnya Yesindo masuk ke rekening masing-masing e-money itu otomatis juga bisa gitu. Berarti dari pihak Yesindo nanti akan menyediakan ini ya Pak, rekening mandiri aja kali gitu ya, disediakan itu ya untuk proses seperti itu. Kalau ada di rekening mandiri bisa kita pindahkan itu time, dan rekeningnya itu perlu didaftarkan dulu ke Mandiri sebagai rekening yang kita disbursement gitu. Karena Jatindo dapat fasilitasnya untuk disbursement rekening mitranya Jatilindo satu, yang kedua Jatilindo juga sudah punya izin transfer, jadi nggak ada masalah. Oke, siap Pak, nanti disampaikan Pak. Nanti kalau yang disbursementnya setelah 2 ini mungkin saya tambahin sedikit juga Mas, kalau untuk yang di kita monitoringnya juga bisa pakai dashboard, ada dashboardnya. Kita akan kasihkan setiap merchant kita. Siap. Oke. Ini putus-putus Pak Rial.
Apa jaringan saya putus-putus ya? Enggak, lo gue denger jelas kok. Perasaan De Ari aja itu. Ini di kantor putus-putus kayaknya. Putus-putus ya Pak? Aman Mas, aman. Halo Mas Adit? Ya, halo, aman nggak Mas? Lancar. Lo di kantor ya? Iya di kantor Pak. Sampai segitunya ya belainnya. Bukan segitunya dibelain, kantor kan WFH, cuman kan saya tinggal di rumah bini. Masa bini kantor saya di rumah? Iya juga sih. Kan? Iya bahaya, ntar kikuk bingung makan nanti nyari diri kan repot ntar. Gitu. Nanti ini Mas Adit sebenarnya user itu bisa di loginin di aplikasinya kita, apa di webnya kita, dashboardnya kita. Oke. Gitu. Ini masalah OTP udah kelar ya? Ini Udah clear ya? Paling nanti kita coba dulu Pak Ari. ya siap. Oke. Terus masalah pemindahan saldo juga udah selesai. Nanti masalah disbursementnya nanti monggo kita bicarakan lanjutan kalau ingin berminat pakai. Itu bisa otomatis soalnya. Bisa disetting. Kita bisa share API-nya juga ke teman-teman Desindo untuk apa disbursement. Oke. Kalau disbursement API juga bisa kan Mbak ya? Iya bisa. Karena nanti yang untuk deposit agentnya yang di Yesindo sebagai merchant itu ada deposit ada depositnya. Nah itu bisa via pakai URL bukan URL nomor VA-nya yang memang belakangnya ID agentnya gitu, jadi ID merchant lah. Jadi sebenarnya secara regulasi sih kan kita Imane community ya, jadi nggak keluar itu nggak ada masalah sih. Kayak gitu Mas Erwin, ada lagi Mas? Oke sih, mungkin hari ini malam kita kulik dulu kali Bit ya. Oke. Di depan rumah saya ada tukang jual es krim wars itu, siapa yang mau? Kita gabung Mas Hari lagi kayaknya. Oke, Siap, nanti siap. open discussion kalau kita di kontak-kontak aja nggak apa-apa. Iya, Ya. siap Mas. Kalau Ari itu pengantin baru jam 11 masih pegang HP, itu masalahnya. Ya memang kemarin kan di take cover sama tim yang namanya Mbak Beni gitu. Jadi memang pas acara sakral jadi nggak bisa support. Gak apa-apa Mas. Gitu. Siap. Acara sakral itu yang siang apa yang malam, Ri? Malam. Oke gitu. Ya Mas Adit, honeymoon dulu Mas Hari. Siap. Mas Kalau saya dari saya sih Aris, Mas Yudi, Mas Aditya, Siap Pak. Ya. kita udahan dulu ya. Si Ari malah buru-buru lagi. Thank you semuanya Mas Ari. Ya, Semua thank you semuanya Pak. clear ya. Ya, Oke. siap. Oke, sip. Ya.